Batu-batu tapal batas dari era kerajaan Majapahit yang menancap di persawahan warga menjadi misteri hingga saat ini. Untuk jenis batunya seperti jenis batuan andesit yang digunakan untuk situs candi. Nah, batu-batu ini mengelilingi lokasi tanah yang di sekitar sini yang konon merupakan tanah ganjaran milik lurah, tapi pada zaman dahulu diberikan oleh Raja Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam lestari, salam budaya. Di video kali ini saya berada di wilayah Kutorejo, Mojokerto. Nah, di lokasi ini terdapat peninggalan kuno yang cukup menarik ya teman-teman. Jadi kita berada di pinggir jalan raya. Nah, di sebelah pinggir jalan raya ini terdapat batu tapal batas ya. Banyak yang menyebutnya sebagai batu lingga atau linggayoni ya, tapi lingganya. Cuman warga banyak yang menyebutkannya sebagai watu kendit karena di lokasi sini juga terdapat watu kendit dan batu-batu ini juga merupakan watu kendit, kata warga demikian. Itu menurut mitos-mitos yang beredar. Cuman kalau mungkin dari segi arkeolog atau mungkin dari segi sejarah banyak yang menyebutnya sebagai batu tapal batas atau bahkan batu lingga. Nah, untuk sebuah batu tapal batas atau batu lingga ini ukurannya tak seperti batu lingga pada umumnya atau batu tapal batas pada umumnya di era kerajaan Majapahit karena cukup besar-besar. Nah, salah satu contohnya ini teman-teman. Ini berada di pinggir jalan raya ya. Nah, ini untuk batunya. Nah, jalan rayanya di sana ya. Itu jalan raya. Terus ini ya, untuk batunya cukup besar ya. Oh, cukup besar. Terus juga tidak ada bukti-bukti arkeologi seperti adanya relief atau mungkin yang lain ya. Tapi untuk batu ini cukup besar dan memang ini jenisnya adalah batu andesit teman-teman. Tidak ada aksara Jawa kuno atau yang lain-lain juga ya. Katanya di sebelah sana jika mungkin jalan mentok itu ada. Cuman kita tidak ke sana ya, karena di sini pun di pinggir jalan raya itu ya, itu ada jalan penghubung antara dua desa teman-teman. Di sebelahnya ya, ternyata di sini ada batu ini. Ini lurus loh. Ini sama yang ke utara ini ada 3 sebenarnya. Terus di sana lagi itu ada 1. Jadi cukup banyak teman-teman sebenarnya. Nah, coba kita lihat yang kedua. Yang kedua berada di sini ya. Ini teman-teman. Nah, itu ya. Bentuknya sama. Berbentuk persegi panjang gitu ya. Tapi kalau yang di sini seperti batu lingga ya. Karena di bawahnya itu ada guratannya gitu. Yang itu ya, sangat luar biasa. Jadi ini ada 3 buah. Yang satunya ada di paling utara. Coba kita lihat ya. Kalau yang di paling utara itu ada juga sama dengan yang situ tadi ya. Cuman kalau yang situ tadi kita tidak bisa mendekat karena untuk kontur tanahnya itu bawahnya itu rerumputan yang cukup lebat, takutnya kebelusuk teman-teman. Nah, ini ya satunya. Jadi di sini ada 3 buah dan lurus di persawahan ini sangat luar biasa ya. Ini apakah mungkin zaman dahulu sebuah batu candi atau mungkin memang fungsinya sebagai tapal batas tapi kok berdekatan gitu loh. Sangat luar biasa ya. Jadi ini lurus teman-teman. Dari sini terus yang kedua sana tadi, terus yang ketiga sana tadi. Ini penuh misteri ya. Kalau mungkin dari segi arkeologi atau mungkin segi sejarah di wilayah sini ya, yang berdekatan dengan situs ini itu adalah situs Keputran atau sebuah peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di tengah makam ya, yang admin upload kemarin itu ya. Nah, ini batunya salah satunya ada di sini. Nanti kita juga akan menuju ke batu-batu yang lain karena bukan hanya 1 atau 2. Di sini saja terdapat 3 ya. 1, 2 yang ada di sana tadi, 3 yang di paling selatan ya. Ada 3 buah. Terus di sana di paling utara jalan sana ya. Ini kalau ke utara jalan itu ada di kanan jalan itu juga ada. Ya kalau di sana disakralkan. Terus di sebelah kirinya kalau kita menuju ke kiri, ini mentok menuju ke kiri, di tepat berada di pertigaan itu juga ada yang dinamakan watu kendit teman-teman.
sangat luar biasa ya. Jadi bukti-bukti arkeologi ini kemungkinan kata warga dan juga kata sejarawan, kalau dilihat dari faktanya, kemungkinan pada zaman dahulu ini adalah era dari kerajaan Majapahit. Sangat luar biasa ya. Ini berada di pinggir jalan raya teman-teman. Untuk yang ada di sana juga ada ya. Terus untuk batu-batu ini juga terbuat dari batu andesit, yaitu batu-batuan candi ya. Dan difungsikan sebagai tapal batas. Tapi kalau mungkin tapal batas dari era akhir kerajaan Majapahit, biasanya itu ada gambar seperti matahari, bulan, dua telapak kaki, terus payung, terus tongkat dililit ular, dan juga guci amerta. Biasanya ada gambarnya gitu. Cuman kalau gambar-gambar yang ini tidak ada teman-teman. Sangat luar biasanya, ini benar-benar lurus sejajar ya, dari yang itu sama yang itu teman-teman. Sangat luar biasa ya, sejajar dua-duanya, dan memang berbentuk persegi panjang menancap gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan ya dari generasi kita, yang kalau generasi sekarang itu ada alat-alat modern untuk membuat bentuk-bentuk seperti ini, pada zaman dahulu itu kira-kira menggunakan apa teman-teman? Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Kalau mungkin ini batunya memang berbentuk persegi panjang, hanya berbentuk persegi panjang. Bayangkan mungkin dari rekan-rekan yang pernah mengunjungi situs-situs candi yang terbuat dari batu andesit. Kalian bayangkan di situs-situs candi tersebut ya, itu kan ada relief-relief bentuk-bentuk yang cukup indah. Itu kira-kira itu zaman dahulu pembuatannya itu bagaimana ya. Jadi generasi kita pun tidak tahu ya. Itulah kecanggihan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Meskipun banyak yang bilang Indonesia itu gini keterbelakangan, gini. Enggak teman-teman, ini adalah salah satu bukti teknologi kuno ya, era zaman nenek moyang kita. Kalau kita sekarang sudah menikmati kecanggihan, pada zaman dahulu itu tidak gitu ya. Oke, langsung saja gitu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi kedua. Nah, di lokasi kedua ini sebenarnya ada dua buah batu, yang satunya sudah raib ya, sangat disayangkan. Jadi sebenarnya di sana, kata rekan saya itu, kalau kalian melihat ada pohon yang lurus itu ya, itu pohon randu atau pohon kapuk, itu di bawah sana itu ada. Cuman kita tidak akan ke sana karena lokasinya jauh, terus juga termakan durasi ya nanti. Nah, kita menuju ke lokasi sini saja ya. Nah, di sini sebenarnya rekan saya tadi juga bingung kenapa demikian, karena zaman dahulu itu tertancap gitu ya di tanah ya, menancap di tanah. Tapi setelah diselidiki ternyata untuk batunya itu tanah di sampingnya tergerus air, akhirnya sekarang roboh untuk batunya yang ada di sana ya. Itu juga berbentuk seperti kotak. Nah, seperti kotak ya untuk batunya yang bawah itu, yang sangat luar biasa. Batu ini berbentuk kotak ya kan, dan setelah roboh lebih terlihat lagi ya. Terus untuk batu ini juga sama dengan yang ada di sebelah selatan tadi juga. Nah, sangat luar biasa ya batu tapal batas ini. Cuman yang sangat disayangkan, kita tidak menemui seperti sisa-sisa, entah itu angka tahun, relief, atau mungkin bentuk-bentuk sebuah prasasti, atau mungkin sebuah gambar-gambar seperti milik raja terakhir kerajaan Majapahit, itu tidak ada. Ini hanya seperti sebuah batu yang menancap lurus. Terus untuk batunya itu juga berbentuk persegi panjang gitu teman-teman. Jadi saya juga kurang paham ya untuk fungsi sebenarnya. Tapi untuk di lokasi ini ya, kalau dari sini ini satu ya, terus ditarik lurus ke sana tadi satu, di selatannya lagi ada satu. Terus kalau kita tarik lagi ke sebelah timur ya, ke sebelah timur tadi ada 3 buah. Terus kalau dari sini ya, dari lokasi ini kita menuju ke arah timur dari sini ya, di sebelah sana, di ujung jalan sana, di pertigaan itu ada Watu Kendit. Terus kalau ditarik lurus lagi ya, di sebelah lebih ke sana lagi itu ada juga. Jadi kalau mungkin dipetakan itu berbentuk kotak teman-teman ya, atau mungkin ini memang bisa disebut memang sebuah batas wilayah pada zaman dahulu di era kerajaan Majapahit atau mungkin pra Majapahit. Kenapa demikian? Karena
Meskipun ini kalau mungkin dari peta wilayah dan juga peninggalan-peninggalan yang ada bisa dipastikan dari era kerajaan Majapahit. Tapi kita juga belum tahu kepastiannya karena batu ini juga merupakan sebuah batu yang masih menjadi misteri karena tidak adanya angka tahun atau mungkin sebuah ukir-ukiran untuk menunjukkan bahwa batu ini era apa gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya agar tidak terlalu panjang. Mungkin teman-teman juga bisa menyimpulkan di kolom deskripsi kenapa batu-batu ini lurus dan menjadi tapal batas di antara pertebuan ini ya. Apakah di tengah-tengah dari tebu-tebu ini zaman dahulu ada sesuatu? Apakah sebuah istana atau mungkin sebuah bangunan suci atau mungkin sebuah situs candi karena terdapatnya batas-batas di seluruh lokasi ini ya. Apakah zaman dahulu ini sebuah desa Simah? Kalau mungkin desa Simah atau desa yang bebaskan pajak itu kayaknya nggak mungkin rekan-rekan. Karena apa? Karena kalau desa yang dibebaskan pajak pada zaman dahulu jelas cukup besar. Contohnya saja WW sampai menjadi sungai, padahal pada zaman dahulu nama bukan WW, Pikatan itu pada zaman dahulu adalah sebuah desa yang sekarang menjadi sungai Pikatan. Kenapa? Karena desa Pikatan tersebut pada zaman dahulu merupakan salah satu desa yang tidak luas tapi cukup panjang dan berada di pinggiran sungai. Maka dari itu disebut sekarang Sungai Pikatan. Seperti demikian. Mungkin cukup videonya cukup sekian ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.